Jadi kuliah kita ini terakhir ini materinya adalah kebijakan asesmen lingkungan dan sanksi hukum atas tindakan kerusakan lingkungan. Ya, jadi saya kira ini banyak berbicara tentang peraturan-peraturan perundang-undangan ya. Oke, kita mulai. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Jadi kita lihat di sini bahwa asesmen untuk menghindari efek-efek negatif dari suatu kegiatan terhadap lingkungan, efek negatif terhadap lingkungan dari suatu kegiatan adalah instrumen yang disebut dengan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan eh, merupakan suatu instrumen untuk memastikan bahwa dampak-dampak atau risiko dari suatu kegiatan bisa dieliminir. Jadi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ini saya ambil dari materi dari blog ya. Jadi silakan kalau mau ambil aslinya bisa mengambil link yang ini. Nah, jadi kemudian dari undang-undang itu terdapat aturan yang sifatnya turunan, regulasi yang sifatnya turunan dari undang-undang tentang pengelolaan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2009 tadi. Eh, Kemudian ada aturan turunannya yaitu pasal 2 PP 27 2012 izin lingkungannya. Jadi ada peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang 2009 tadi dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Nah, peraturan pemerintah 27 tahun 2012 itu mengatur tentang izin lingkungan. Pada pasal 2 dikatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Jadi izin lingkungan ini itu ada dua kategori. Ada yang wajib AMDAL, ada yang wajib UKL UPL saja. Jadi AMDAL ini sifatnya lebih rinci ya, lebih besar dibanding UKL UPL. Nah, kemudian ada tahap-tahap eh, penyusunannya. Jadi dimulai dengan penyusunan dokumen AMDAL, kemudian penyusun AMDAL itu disusun oleh Pemrakarsa, kemudian terdiri dari 4 dokumen biasanya ya. Jadi ada RKL, RPL, ANDAL, dan KA. Jadi KA ini kerangka acuan, ANDAL ini analisis dampak lingkungan, ini RPL rencana. Nah, kemudian dokumen AMDAL ini dicocokkan dengan rencana tata ruang. Apakah sesuai atau tidak? Nah, jika telah sesuai dengan rencana tata ruang, ya bisa diteruskan. Apabila tidak, maka dikembalikan kepada Pemrakarsa. Nah, kemudian ini step-step penilaian kerangka acuan. Jadi Pemrakarsa memasukkan
dokumen, kemudian di Sekretariat Lingkungan Hidup diterima atau tidak. Kalau tidak ya dikembalikan. Kalau diterima berarti lanjut ke Komisi Penilai Andal. Inilah yang kemudian menugaskan tim teknis, kemudian hasil penilaian menerbitkan persetujuan kerangka acuan atau tidak. Ya, kemudian dari kerangka acuan, kemudian ada analisis dampak lingkungan, kemudian ada rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Jadi ANDAL ini analisis dampak lingkungan, RKL ini rencana pengelolaan lingkungan, RPL ini rencana pemantauan lingkungan. Kemudian diserahkan lagi ke sekretariat yang biasanya di BLH. Kemudian kalau masih ada yang perlu diperbaiki dikembalikan. Kemudian apabila sudah bagus dilanjutkan ke Komisi Penilai Andal. Kemudian ada rapat Komisi Andal. Setelah itu ya tim teknis menilai Andal, kemudian dalam jangka waktu hasil tim penilai dan tim komisi dan tim teknis ini dapat disimpulkan apakah dapat diterima atau lanjut menjadi kegiatan yang bisa diberi izin. Nah, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 2012 itu, ini rekomendasi hasil penilaian Andal ini akan diteruskan kepada bupati atau di atasnya lagi gubernur dan menteri. Kemudian keluarlah keputusan kelayakan lingkungan. Sehingga dengan prosedur administrasi seperti ini, suatu usaha dapat diberi semacam ketentuan-ketentuan, diberi semacam rambu-rambu apa yang harus dilakukan di dalam mengelola kegiatannya. Apa yang harus dilakukan apabila ada dampak-dampak negatif, bagaimana cara dia mengurangi dan sebagainya. Nah, jadi singkatnya ada dua kriteria tadi, ada dua bagian, ada yang AMDAL, ada yang UKL UPL namanya. Kemudian gubernur atau bupati atau wali kota yang menetapkan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL UPL. Nah, UKL UPL ini kurang lebih seperti juga tadi. Jadi ada pemrakarsa menyampaikan dokumen UKL UPL, kemudian bupati atau wali kota memeriksa kelengkapan administrasi. Nah, biasanya bupati wali kota ini wewenangnya diserahkan kepada ketua atau badan lingkungan hidup di suatu kabupaten ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis, kemudian rekomendasi. Nah, sehingga setelah dokumen ANDAL atau UKL UPL tadi sudah dilengkapi, ya bisa dilakukan permohonan izin lingkungan ke wali kota, bupati, gubernur, atau menteri. Ini sesuai dengan ketentuan di PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa pada PP tahun 2012 ini bupati, wali kota, gubernur ini memiliki kewenangan. Nah, kemudian kita melangkah ke sanksi pencemaran lingkungan. Ini juga saya ambil sumbernya, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang dijabarkan lebih lanjut pasal 65 Undang-Undang Nomor 232 2009, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
ya, sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Nah, peraturan perundang-undangan yang menyangkut lingkungan ini itu paling tidak, yang paling penting ini ada 3 ini ya. Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 2009 ini ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Jadi berdasarkan Permen LH 17 ini, masyarakat yang terkena dampak dapat memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL yang dilibatkan dalam proses penilaian dokumen AMDAL dan RKLPL melalui rapat Komisi Penilai AMDAL. Nah, berdasarkan perundang-undangan yang disebutkan tadi, yang 2009, 2012 itu ya, jika ada kegiatan atau aktivitas yang mencemari lingkungan, maka sanksinya itu bisa dibagi atas 3 jalur, yaitu pidana, penjara, dan denda. Jadi ada pidana, pidananya itu 2, penjara dan denda ya. Dan ini bukan sifatnya opsional. Jadi bisa dipenjara, didenda juga. Kemudian yang kedua jalur perdata, dan yang ketiga jalur administrasi. Yang undang-undang mengatur sanksi ini tujuannya mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup. Kemudian tahap penyelesaiannya itu juga meliputi 2 tahap, yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Kemudian bisa juga dikenakan pidana tambahan terhadap badan usaha, yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh usaha atau sebagian tempat usaha, kemudian perbaikan akibat tindak pidana. Kemudian keempat, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Jadi ini mungkin dibawa apa istilahnya, perwalian lah atau apa, sehingga pemiliknya tidak memiliki akses terhadap badan usahanya itu ya. Jadi itu pidana tambahan. Kemudian pasal 42 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang 2009 tadi itu ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu menuliskan bahwa berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana yang sengaja mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Jadi kalau ini sengaja ya 10 tahun dan 500 juta. Kalau yang kedua, yang pasal berikutnya itu kealpaan ya. Jadi pasal 41 sengaja, pasal 42 kealpaan. Kemudian PP 74 2001 terkait dengan bahan berbahaya dan beracun. Kalau ada yang sengaja membuangnya, maka
termasuk impor, memperdagangkan, mengangkut, mengetahui dan beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran, diancam dengan 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Nah, kemudian kalau kealpaan 3 tahun penjara dan 100 juta rupiah. Jadi ini jelas pidana-pidananya ya, pasal 78 apabila dilakukan atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dikarenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Jadi ini lengkapnya. Apabila pelakunya badan hukum, maka sanksi pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, denda 5 miliar. Itu kalau badan hukum ya. Dan atau sepertiga dari pidana yang dijatuhkan ditambah dengan sepertiga. Jadi ada bonusnya lagi ini. 5 miliar ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah perdata. Nah, perdata ini memungkinkan korban atau LSM itu menggugat ke pengadilan. Mungkin ilustrasi sebelumnya bagaimana kasus Minamata ya, mungkin kalau kasusnya sebesar Minamata, maka korban bisa menuntut ke perusahaan sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk material ya. Nah, kemudian instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertindak untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita tadi katakan bahwa korban bisa, LSM lingkungan hidup bisa, instansi pemerintah juga bisa berdiri di pihak masyarakat, kemudian menuntut perusahaan untuk melakukan ganti rugi atas kondisi-kondisi yang terjadi akibat kelalaian dari perusahaan dalam mencemar lingkungan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga tadi itu jalur administrasi. Jadi jalur administrasi di pasal 25 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan gubernur atau kepala daerah tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Jadi ya di sini di Undang-Undang 2009 itu pemerintah ya bisa menuntut kepada badan usaha untuk membayar biaya-biaya yang terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh suatu badan hukum. Nah, selanjutnya kita melangkah ke suatu materi baru yang saya ambil dari blog ya, katakanlah blog ini yang bisa Anda akses sendiri nanti. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ditambah dengan turunannya Undang PP nomor 22 tahun 21 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka beberapa perubahan-perubahan terkait peraturan-peraturan yang ada tadi itu ternyata mengalami perubahan. Jadi Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang disahkan tahun 2020, kemudian turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
telah mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian PP 22 2021 mencabut beberapa peraturan. Jadi PP 22 2021 mencabut PP nomor 19 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. PP 4199 tentang pengendalian pencemaran laut, PP 82 tentang pengolahan mutu air dan pengendalian pencemaran air, PP 27 2012 tentang izin lingkungan, PP nomor 2001 tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pasal 21 sampai 25 PP nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi tentang dana jaminan pemulihan lingkungan. Jadi beberapa instrumen yang kita cerita tadi itu diubah atau dimodifikasi lah dengan lahirnya PP 22 tahun 2021 sebagai ketentuan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Undang-Undang 32 tahun 2009 itu direvisi, ya. Kemudian ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Kemudian PP 20 2021 itu peraturan turunannya. Jadi kita lihat dari infografisnya ini, ya. Jadi substansi PP 22 2001 persetujuan lingkungan. Kemudian tetap ada prosedur penyusunan AMDAL, UKL, UPL, tetap ada pelibatan publik dalam AMDAL dan UKL, UPL, dan ada yang baru yaitu kalau tadi penilai AMDAL itu ada ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup di level provinsi, itu penilai-penilai ini ditarik ke tingkat menteri, ya. Nah, kemudian sehingga ini boleh dikata ada modifikasi-modifikasi dari PP 27 nomor 2012. Kemudian perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, laut, ini ada modifikasi-modifikasi juga. Jadi PP 82 2001 tentang katakanlah baku mutu air laut itu dimodifikasi dan digantikan oleh PP 22 2021, ya. Kemudian PP 4199 yang mengatur baku mutu udara itu juga beberapa yang dimodifikasi, beberapa yang tetap, beberapa yang mengalami perubahan-perubahan oleh PP 22 2021. Kemudian baku mutu ekosistem laut yang ada di PP 19 tahun 1999 itu juga mengalami modifikasi dengan keluarnya PP nomor 22 tahun 2021. Nah, kemudian pengelolaan limbah B3 dan non B3 itu juga ada perubahan. Kemudian bagian pembinaan pengawasan, kemudian sanksi administratif yang diatur Permen LH nomor 2 2013 itu juga mengalami modifikasi dengan adanya PP nomor 22 tahun 2021. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan itu, saya mengacu kepada laman dari Maritim Go.id atau Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang melalui Biro Komunikasinya, ya. Nah, kita lihat
di sini. Jadi izin lingkungan yang tadi diatur di sebelumnya itu, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, izin lingkungan dijelaskan ada dalam bentuk persyaratan AMDAL, ada dalam bentuk persyaratan UKL-UPL. Itu ditegaskan di sini bahwa tidak dihapus dan tetap ada. Nah, kemudian dijelaskan di sini bahwa terminologi izin lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Jadi, izin lingkungan tidak menjadi izin yang terpisah, tetapi dia terintegrasi menjadi izin berusaha. Jadi izin berusaha itu apa saja? Ya, ada izin mendirikan bangunan, ada izin lingkungan, ada izin usaha, ada izin lokasi, ada andal lalin, ada izin PPLH. Jadi dengan izin lingkungan yang diintegrasikan atau digabungkan menjadi satu dan disebut atau dikatakanlah sebagai izin berusaha, itu pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan. Cukup diintegrasikan dalam perizinan berusaha melalui layanan satu pintu dengan cepat tanpa mengorbankan lingkungan. Jadi ini penjelasan substantif dari Kementerian Maritim ya, sehingga kita tidak menyalahpahami ini. Nah, bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan lingkungan? Dokumen lingkungan seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa masyarakat begitu dihargai, kepentingannya diperhatikan ya. Di sini tetap dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat tetap diakomodir ya. Nah, kemudian mengenai sanksi. Jadi tadi kan ada sanksi pidana, ada sanksi perdata, ada sanksi administratif. Nah, ternyata di Undang-Undang PP nomor 22 tahun 2021 ini, pengaturan sanksi tetap ada dalam bentuk pelanggaran administratif dan pidana. Nah, kemudian sepanjang pelanggarannya tidak mengandung unsur malafers, pengenaan sanksinya dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui prinsip ultimatum remedium yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana. Jadi di sini kepada pihak yang melanggar selain pidana penjara atau denda terhadap pengurusnya, korporasi akan dikenakan denda administratif atau pidana dengan pemberat sepertiga lebih besar dari denda pokoknya. Jadi kemudian pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan atau mengganti atau kerugian harta benda atau kerusakan barang akibat kegiatannya. Jadi kelihatannya ini kalau kita baca, karena ada istilah remedium di sini, jadi pemulihan. Jadi mungkin kalau dulu ada kekeliruan, ada kesalahan, kemudian terjadi pencemaran lingkungan, orangnya dipenjara. Badan hukumnya, penanggung jawabnya dipidana. Tapi kelihatannya di sini tidak dipidana, tetapi wajib untuk mengembalikan ke kondisi yang sehat, kondisi yang sebelum ada pencemarannya. Nah, karena ini ditegaskan tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan atau mengganti atas kerugian harta benda atau kerusakan. Jadi sanksi administratifnya jalan, mungkin ya penutupan
cabang atau penutupan aktivitas seluruh perusahaan, tetapi tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan pemulihan atau mengganti kerugian. Jadi kelihatannya di sini pidana ada, perdatanya ada, administrasinya juga tetap ada, meskipun ada di highlight di sini di bahwa mengedepankan administrasi ketimbang sanksi pidana. Nah, kemudian perizinan usaha berbasis risiko. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan berusaha. Jadi kalau tingkat risikonya tinggi harus bikin AMDAL. Kalau menengah dan rendah UKL UPL. Kalau rendah hanya bikin nomor induk berusaha. Jadi ini. Jadi tidak selalu AMDAL, bisa UKL UPL, bisa nomor induk berusaha. Kolom ini adalah kolom untuk AMDAL, ini kolom untuk UKL UPL. Jadi misalnya untuk pengerukan ya. Jadi pengerukan. Jadi kalau volume yang dikeruk itu lebih dari 500.000 meter kubik, maka dia harus AMDAL. Kalau volume pengerukan kurang dari 500.000 meter kubik, maka dia hanya UKL UPL. Kemudian luas area penempatan hasil keruk kalau 25 hektar itu harus AMDAL. Kalau luas area penempatan hasil keruk kurang dari 25 hektar itu UKL UPL. Jadi ini contoh-contoh mana yang dimasukkan AMDAL, mana yang dibutuhkan UKL UPL. Ini mudah-mudahan bisa memberikan penggambaran bahwa apa yang disebut dengan UKL kriteria yang masuk AMDAL, kriteria masuk UKL UPL itu ditentukan oleh volume, ditentukan oleh luas dari suatu aktivitas sehingga bisa dipilah-pilah mana yang persyaratan perizinan lingkungannya itu membutuhkan AMDAL, mana yang hanya membutuhkan UKL UPL. Nah, kalau mau dilihat lengkap, silakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini ada 3 jenis asesmen untuk pencegahan pencemaran ya. Yaitu yang pertama disebut analisis mengenai dampak lingkungan hidup disingkat AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, kemudian surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup. Jadi ini Anda bisa melihat di situ, namun di situ kita bisa melihat bahwa upaya-upaya kegiatan konstruksi, upaya-upaya pembuatan pelabuhan, pengerukan di daerah pantai yang bisa mempengaruhi ekologi laut itu diatur sedemikian rupa, ada sanksi dan ada pengawasan dengan berbagai modifikasi-modifikasi dibanding dengan peraturan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun dari segi aspek sanksi pencemarannya kita tadi dengan optimis melihat bahwa itu masih ada. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan.